Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran kimia kelas 10, yaitu tentang ikatan kimia. Bagaimana rasanya jika sayur tidak diberi garam? Tentu akan terasa hambar. Garam memiliki banyak manfaat dalam keseharian kita, antara lain digunakan untuk bumbu masakan dan untuk mengawetkan ikan seperti ikan asin. Tahukah kalian, garam yang kita konsumsi tersusun atas atom natrium atau yang biasa kita kenal dengan lambang Na dan atom klorin yang biasa kita kenal dengan lambang Cl. Na dan Cl ini yang berikatan membentuk senyawa natrium klorida atau NaCl. Bagaimana proses pembentukan ikatan antara Na dan Cl? Apa jenis ikatannya? Untuk mengetahuinya, marilah kita pelajari bersama. Kita akan bahas terbentuknya ikatan kimia. Nah, ada yang disebut dengan konfigurasi elektron stabil. Suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 yang disebut dengan kaidah duplet atau elektron valensinya 8 yang disebut dengan kaidah oktet. Unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Nah, seperti kita lihat di sini, ada tabel konfigurasi elektron gas mulia yaitu golongan 8A. Ini unsur-unsur gas mulianya. Kita lihat pada unsur helium nomor atomnya 2, elektron valensinya adalah 2. Nah, ini yang disebut dengan kaidah duplet. Kemudian untuk unsur neon sampai dengan radon, itu elektron valensinya 8. Ini yang disebut dengan kaidah oktet. Jadi kalau suatu unsur itu cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron, entah itu konfigurasi duplet atau konfigurasi oktet. Pokoknya dia biasanya suatu unsur itu akan stabil kalau dia menyerupai unsur gas mulia, baik itu konfigurasi oktet maupun konfigurasi duplet. Sekarang bagaimana caranya suatu unsur dapat mencapai kestabilan tersebut? Nah, di sini peran elektron akan berperan sangat penting dalam ikatan kimia tersebut. Nah, cara unsur mencapai kestabilan itu melalui pembentukan senyawa. Nah, pembentukan senyawa ini ada yang membentuk senyawa ion, ada yang membentuk senyawa kovalen. Nah, kita lihat dari senyawa ion. Senyawa ion ini terbentuk dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron, yaitu unsur yang satu melepaskan elektron membentuk ion positif, sedangkan unsur lainnya menangkap elektron yang dilepaskan. Unsur pasangannya membentuk ion negatif. Nah, jadi kalau suatu unsur itu yang satu unsurnya melepaskan elektron, sedangkan unsur yang lain mengikat elektron sehingga terbentuklah ion positif dan negatif yang jika bergabung akan membentuk ikatan ion. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa kovalen? Senyawa kovalen itu terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron, yaitu dua unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron bersama membentuk ikatan kovalen. Jadi kalau pada ikatan ion tadi terjadi akibat serah terima elektron atau yang satu elektronnya menyumbang satu elektronnya, kemudian yang satu mengikat satu elektronnya yang lain sehingga terjadilah ikatan ion. Tetapi kalau ikatan kovalen itu pasangan elektronnya digunakan bersama. Jadi untuk berikatan elektron yang digunakan berasal dari kedua unsur yang dipasangkan sehingga membentuk suatu ikatan kimia.
Lalu bagaimana kita menggambarkan pembentukan ikatan kimia, baik ikatan ion atau ikatan kovalen? Untuk menggambarkan pembentukan ikatan kimia, baik ikatan ion atau ikatan kovalen, kita menggunakan lambang Lewis. Nah, lambang Lewis itu seperti apa? Mari kita pelajari. Lambang Lewis dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Nah, di sini kita lihat ada beberapa lambang Lewis ya. Kita lihat salah satu unsur yaitu unsur hidrogen. Nah, di sini unsur hidrogen ini elektron valensinya 1, maka untuk menuliskan lambang Lewis, itu kita tuliskan lambang unsurnya dulu, H, ya, untuk atom hidrogen. Kemudian elektron valensinya diwakilkan dengan tanda titik. Jadi karena elektron valensinya itu 1, maka titiknya juga 1. Nah, inilah yang disebut dengan lambang Lewis. Kemudian kita lihat untuk unsur neon, nah atau atom neon, ini Ne ya, lambangnya Ne. Kemudian untuk lambang Lewisnya yang mana? Yang ini nih, ini mewakili elektron valensi. Nah, berarti kalau ada 8 titiknya, elektron valensinya juga ada 8. Nah, ini yang disebut dengan lambang Lewis. Sekarang, dari lambang Lewis ini, yang mana yang bisa berikatan? Nah, yang bisa berikatan itu adalah elektron tunggalnya. Nah, ini yang digunakan untuk berpasangan atau berikatan dengan unsur yang lain. Misalnya Na dengan Mg misalnya. Nah, ini elektron tunggalnya ini yang digunakan untuk berpasangan. Kalau sudah berpasangan bagaimana? Seperti ini, seperti atom S misalnya. Nah, atom S ini elektron valensinya kan ada 6. Ini lambang Lewisnya. Nah, tetapi di sini yang elektron tunggalnya ada berapa? Ada 2. Nah, yang berpasangan juga ada 2. Jadi yang mana yang bisa berikatan? Yang tunggal. Nah, elektron tunggal inilah yang nanti akan digunakan ketika kita ingin menggambarkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam ikatan kimia. Di dalam ikatan kimia dikenal ada yang disebut tadi ikatan ion, ada yang disebut dengan ikatan kovalen, ada juga yang disebut dengan ikatan logam. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita lihat dari ikatan ion. Ikatan ion atau yang disebut dengan ikatan elektrovalen itu terbentuk karena adanya serah terima elektron. Ikatan ion terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Nah, contohnya pada senyawa NaCl atau NaF. Nah, di sini ada animasi untuk pembentukan ikatan ionnya, di mana natrium ini Na ya punya 1 elektron valensi yang melepaskan elektron, di mana unsur Na melepaskan elektron menjadi ion positif. Kemudian untuk unsur F-nya dia punya elektron valensi sebanyak 7 ya, 7 elektron valensi. Nah, jadi 1 elektron tunggalnya, yang lain kan berpasangan. Nah, yang ini, yang tunggal ini, itu yang digunakan untuk membentuk ikatan dengan Na tadi. Nah, ini 1 elektron dari Na dilepaskan sehingga Na menjadi ion positif. Kemudian F menerima 1 elektron dari unsur Na sehingga F menjadi ion F negatif. Nah, terjadilah ikatan ion. Ini ikatan ionnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat pada ikatan kovalen.
Nah, ikatan kovalen itu terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron terjadi antar unsur non-logam. Nah, contohnya pada H2. Nah, pada H2 ini unsur H bergabung dengan unsur H sehingga membentuk suatu ikatan kovalen. Kita lihat untuk unsur H ini elektron valensinya 1 ya, bergabung dengan H juga. Nah, nih elektronnya tidak mengalami serah terima, tetapi dari unsur H yang satu dengan unsur H yang lain sama-sama memasangkan satu elektron tunggalnya untuk berikatan menjadi ikatan kovalen. Ikatan kovalen terdiri atas ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan juga nanti ada yang dikenal dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk ikatan kovalen tunggal itu terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron. Sedangkan untuk ikatan kovalen rangkap 2 terjadi akibat penggunaan bersama dua pasang elektron. Nah, kemudian ikatan kovalen rangkap 3 terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron. Nah, jadi yang membedakannya adalah pasangan elektronnya. Kalau dia tunggal, maka pasangan elektronnya hanya menggunakan satu pasang elektron. Kalau rangkap 2 menggunakan dua pasang elektron. Kalau rangkap 3 menggunakan 3 pasang elektron. Nah, kemudian untuk strukturnya, struktur ikatan kovalennya digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus. Itu untuk ikatan kovalen tunggal. Kalau untuk ikatan kovalen rangkap 2 digambarkan dengan dua pasang elektron atau dua garis lurus. Kemudian untuk ikatan kovalen rangkap 3 digambarkan dengan 3 garis lurus. Nah, untuk kovalen tunggal contohnya pada H2, untuk rangkap 2 contohnya pada O2, untuk rangkap 3 contoh senyawanya pada N2. Nah, kemudian kekuatannya untuk ikatan kovalen rangkap 3 itu lebih kuat dari ikatan kovalen rangkap 2, lebih kuat dari ikatan kovalen tunggal. Nah, ini urutan kekuatan ikatannya. Nah, nanti akan lebih jelas dalam contoh soal yang akan saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini biasa disebut dengan ikatan datif atau juga ikatan semipolar. Terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Nah, di sini perbedaannya dengan ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau pada ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3, pasangan elektronnya berasal dari kedua belah pihak unsur ya. Jadi kedua unsurnya itu menggunakan pasangan elektron bersama, tetapi kalau pada ikatan kovalen koordinasi, elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu unsur. Nah, seperti ini. Unsur yang ini mendonorkan memasangkan elektronnya untuk dipakai secara bersama. Nah, sehingga terjadilah ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini pada ion amonium. Contohnya seperti ini. Setelah kalian memahami materi pelajaran tersebut, marilah kita mencoba mengerjakan beberapa latihan soal berikut. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan ikatan kimia. Kita mulai dari soal yang pertama. Gambarkan lambang Lewis dari atom P. Nomor atomnya 15. Nah, jadi sebelum kita menggambarkan lambang Lewisnya, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya dari unsur P atau atom P, nomor atomnya 15. Kita tuliskan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2,
3p3. Nah, setelah dapat konfigurasi elektronnya, coba kita singkat menggunakan konfigurasi gas mulia Ne 3s2 3p3. Nah, sekarang kita tentukan elektron valensinya. Nah, untuk elektron valensi P itu adalah 5 ya. Nih, pada kulit ketiga, pada subkulit S ada 2 elektronnya, pada kulit P ada 3, sehingga jumlah elektron valensinya ada 5. Nah, sekarang kita gambarkan lambang Lewisnya. Kita tulis dulu lambang atomnya, kemudian elektron valensinya sebanyak 5. Nah, kita tuliskan dulu pada semua sisi. Nah, baru kemudian yang tunggal dulu ya, baru berpasangan. Nah, nih, ini adalah lambang Lewis untuk atom P, di mana elektron valensinya ada 5. Nah, untuk elektron tunggalnya ada 3 yang bisa berikatan. Pada soal yang kedua, jelaskan dengan menggunakan lambang Lewis pada pembentukan ikatan antara Mg nomor atomnya 12 dan F nomor atomnya 9. Nah, pada pembentukan ikatan ini kita belum tahu apakah ini ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, kita lihat dari unsur pembentuknya. Kita lihat ya, untuk Mg nomor atomnya 12 nanti akan bereaksi atau berikatan dengan F nomor atomnya 9. Nah, kita lihat dari Mg. Mg ini merupakan golongan 2A, sehingga dia termasuk unsur logam. Kemudian F ini masuk golongan 7A, sehingga dia termasuk unsur non-logam. Nah, jadi dilihat dari jenis ikatannya, kalau yang berikatan itu unsur logam dengan non-logam, maka sudah pasti nanti ikatannya adalah ikatan ion. Nah, sekarang bagaimana terjadinya ikatan ion pada Mg dan F ini? Kita lihat. Untuk Mg nomor atomnya 12, dia akan berubah menjadi ion apa? Kita tuliskan konfigurasinya dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, dari konfigurasi elektron ini, supaya Mg mencapai suatu kestabilan, maka dia harus mengikuti kaidah oktet atau duplet. Nah, masih ingat untuk konfigurasi oktet atau kaidah oktet itu konfigurasinya di mana elektron valensinya ada 8. Nah, kita lihat di sini. Supaya elektron valensinya itu 8, maka dia harus melepaskan 2 elektron pada kulit terluar. Nah, jadi supaya dia stabil, dia harus melepaskan 2 elektron, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, karena Mg melepaskan 2 elektron, maka dia berubah menjadi ion positif, di mana dia melepaskan 2 elektron. Nah, sehingga dia berubah menjadi ion positif. Nah, konfigurasinya yang semula 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ketika dia berubah menjadi ion, maka dia konfigurasinya konfigurasi oktet, di mana elektron valensinya ada 8. Nah, seperti ini.
Kemudian bagaimana dengan unsur F? Kita lihat untuk unsur F. Kita tuliskan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 2p 5. Oke, 2p 5. Nah, elektron valensinya ada 7. Supaya dia oktet, maka dia harus mengikat 1 elektron. Nah, sehingga konfigurasinya akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, karena F nomor atomnya 9 ini mengikat 1 elektron supaya dia stabil, maka F ini akan berubah menjadi F, ion F negatif. Nah, ion F min. Konfigurasinya yang semula 1s2, 2s2, 2p5, ketika dia mengikat 1 elektron berubah menjadi ion F min, maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, di mana elektron valensinya ada 8, sehingga dia konfigurasinya sudah oktet, ya. Baik. Sekarang setelah konfigurasi elektronnya itu oktet untuk Mg dan F tadi, Mg kan berubah menjadi ion positif, Mg2+, F berubah menjadi ion negatif. Nah, di mana Mg melepaskan 2 elektron, sedangkan F mengikat 1 elektron. Nah, sekarang bagaimana pembentukan ikatan ionnya? Kita gambarkan dengan menggunakan lambang Lewis. Pembentukan ikatan ion. Nah, Mg itu elektron valensinya berapa tadi? Elektron valensinya ada 2, ya. Kita tuliskan lambang Lewisnya. Saya gunakan warna merah, ya, untuk menggambarkan elektron valensi Mg. Kemudian untuk F, nah, elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 9. Kita tuliskan 7, ya. 7 elektron valensinya. Nah, elektron valensinya 7. Sehingga yang berikatan ini, nah, elektron tunggalnya yang berikatan. Kemudian karena elektron tunggal Mg ini ada 2, maka F-nya nanti menjadi 2 juga. Nah, supaya dia bisa berikatan seperti ini, ya, sehingga menjadi Mg2 plus F min, senyawanya menjadi Mg F2. Nah, ini F minnya ada 2, ya. Mg nya ada 1, F nya ada 2. Nah, inilah pembentukan ikatan ionnya. Pada soal yang ketiga, gambarkan pembentukan ikatan kovalen yang terdapat pada NH3. Nah, kita bisa menggambarkan pembentukan ikatan kovalen pada senyawa NH3 dengan menggunakan lambang Lewis. Nah, caranya bagaimana?
Pertama-tama kita tentukan dulu elektron valensi masing-masing unsur pembentuknya, yaitu unsur N dan H. Ya, N nomor atomnya 7, kalian bisa lihat nomor atom unsur itu ada di dalam tabel periodik unsur. Nah, kita tuliskan konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p3. Nah, jadi elektron valensinya saya singkat EV sama dengan 5. Kemudian untuk H, nomor atomnya 1, maka konfigurasinya menjadi 1s1. Maka elektron valensinya adalah 1. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat masing-masing elektron valensi dari unsur N dan H, kita tuliskan atau kita gambarkan lambang Lewisnya untuk N. Elektron valensinya 5. Nah, jadi ini lambang Lewis untuk N. Kemudian berikatan dengan H. Nah, di mana dia berikatan? Saya tuliskan yang H ini menggunakan warna merah ya untuk elektron valensinya. Nah, saya gambarkan dengan tanda titik aja seperti ini. Ini H. Nah, inilah lambang Lewis untuk pembentukan ikatan kovalen yang terdapat pada senyawa NH3. Nah, ini ikatan kovalennya. Jadi ada 3 pasangan elektron ikatannya. Kalau dituliskan, rumus strukturnya menjadi seperti ini. Nah, jadi ini termasuk ikatan kovalen tunggal. Kenapa disebut ikatan kovalen tunggal? Karena untuk berikatan dia menggunakan sepasang elektron saja. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal yang keempat. Gambarkan pembentukan ikatan kovalen pada senyawa N2. Nah, jadi kita tuliskan dulu untuk N ini nomor atomnya 7 tadi ya, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3, di mana saya singkat elektron valensinya jadi Ev ya 5. Nah, sekarang bagaimana pembentukan ikatan kovalennya untuk N? Nah, 1, 2, 3. Tadi 5 ya elektron valensinya, 3 yang tunggal. Saya pindahkan semua ke sini. Nah, jadi ada 1, 2, 3. 3 pasang elektron yang berikatan. Nah, sehingga kalau digambarkan strukturnya menjadi seperti ini. Jadi, karena 3 pasang elektron yang dipasangkan secara bersama untuk berikatan kovalen, maka inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3.
Seperti itu. Demikian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.